Saya ke Mas Sofyan Sauri. Mas Sofyan, kalau kita melihat apa yang dilakukan sebenarnya sudah aksi teror ya, ketika menimbulkan rasa takut, bahkan ada korban di situ. Dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa ya, tapi ada korban terluka di sana. Nah, Anda sebagai mantan pelaku teror, kalau melihat ini aksi apa ini yang dilakukan oleh pelaku ini? Ya, pertama ini mirip-mirip dengan aksi The Lone Wolf. Jadi aksi serigala sendirian. Biasanya mereka tidak terkoneksi dengan jamaah yang besar yang selama ini sudah di surveillance atau sudah diamati oleh kepolisian, misalnya Densus 88 gitu. Tetapi ini menjadi sangat menarik karena memang nggak bisa kita sebut sebagai terminologi teroris. Pertama karena dia tidak terhubung dengan faham atau ideologi atau motif politik gitu. Karena salah satu teroris itu adalah menimbulkan rasa takut secara masif, terus kemudian ada motif politik dan dia hampir sama sekali tidak punya, kecuali memang dia minta diakui ya, bisa saja ini politik atau tertentu utusan gitu. Nabi. Ya, sebagai utusan Nabi dan sebagainya. Dia hanya mungkin halusinasi, pingin eksistensi, lalu kemudian dia menjadi dendam, rasa sakit hati. Dia takut kayaknya ini akan ditolak lagi, maka dia mempersiapkan senjata sebagai sebagai rasa kekesalan dia. Nah, inilah yang kemudian menurut saya kritik saya, kenapa tidak diadakan dialog pada saat itu ketika awal-awal? Karena ini bukan sekali dua kali apa yang dilakukan oleh si Mustafa NR. Iya, Mustafa Narawardaya ya, namanya sama Mustafa NR. Iya, betul itu. Tapi kata Pak Kiai kan tadi menganggap ini setelah disaring dianggap nggak penting, makanya nggak dibangun komunikasi ya Pak Kiai ya. Iya, jadi kan kita ada pilihan itu. Isi suratnya itu ya bukan kita mengecilkan, tetapi untuk efektivitas kerja MUI ya hanya mengganggu sebenarnya. Oke, gitu itu loh. Jadi artinya dijawab oleh staf itu sudah cukup sebenarnya. Dan apalagi di MUI provinsi sudah ditangani. Oke. Iya, menurut hemat saya begini, kenapa tidak diakomodir, lalu diajarkan dialog, apalagi ini ada semacam kesesatan, mengaku utusan Nabi. Ini perkara-perkara yang menurut saya masuk kepada kategori maklum minadin bidarurah. Nggak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Tentu ini sesat. Seharusnya memang orang-orang seperti ini jauh-jauh hari, apakah itu MUI di daerah atau dirangkul pihak gitu yang kompeten ini ya? dirangkul. Sebagaimana Densus 88, BNPT dan sebagainya, kelompok-kelompok eksteroris ini ada kayak semacam lembaga konselingnya, ada penyuluh agama, dan itu semua stakeholder dilibatkan untuk menangani masalah-masalah seperti ini. Sehingga dia menemukan jawaban yang tuntas dan dia puas, lalu kemudian dia sadar dan kan lebih baik timbang dia akhirnya menempuh jalan ini sepertinya dia tidak ada jalan buntu, jalan keluar, makanya dia menyiapkan senjata karena memang sudah berkali-kali tidak terakomodir aspirasi dia dan sebagainya. Pak Kiai, walaupun kayaknya seolah-olah menambah-nambah kerja MUI ini buat yang nggak penting tadi Pak Kiai bilang kan, tapi kalau efeknya akan seperti ini boleh juga nih catatan dari Mas Sofyan. Ya bisa, artinya bisa menjadi masukan, tetapi kan gini, tingkatan oleh staf sudah diterima bukan diusir kan gitu. Kecuali memang kita ngusir kan, jadi kan ada levelnya Mbak. Siapa yang diterima oleh pimpinan, siapa yang diterima oleh wakil sekjen, siapa yang diterima oleh komisi, siapa yang diterima oleh staf, itu sudah diterima oleh kita sebagaimana alur biasa. Saya pikir sama, kalau kita ngirim surat umpamanya mau ketemu dengan presiden, apakah presiden akan menerima orang yang datang ke sana? Atau datang ke Kementerian Agama atau kementerian kan pasti diklasifikasi, ini kelasnya siapa yang menerima. Diterima gitu. Tapi nggak diajak ngobrol ya? Tidak ya di tingkat sekretariat diterima, dia bahkan sampai udah kenal. Ini orang yang ngaku Nabi gitu loh. Jadi sebenarnya kalau di MUI itu kalau mau itu terima semua kayak orang-orang yang ngaku LSM, ngaku itu banyak sekali yang varian-varian begitu. Bisa nggak kerja lainnya MUI kalau ngikutin. Tetapi kan nggak kebayang gitu loh ya. Nggak kebayang umpamanya ada orang, ini kan baru masuk, kemudian dia minta ketemu, kita lagi rapat di atas, langsung dia ngamuk dengan nembak, kira-kira itu kan belum ditolak kan gitu, karena orang lagi masih rapat semua, dan itu ada resepsionis yang nerima, kecuali memang nyampe di pintu diusir, mungkin orang bisa destruktif gitu ya. Satu lagi nih Mas Sofyan, terkait senjata yang digunakan. Ya. Kalau dilihat itu senjata airsoft. Sebetulnya bukan airsoft gun ya. Kalau airsoft gun itu biasanya kecepatannya misalnya 350 fps per second gitu.
Ini senjatanya biasanya kita sebut sebagai air gun karena powernya itu ada pada CO2. Sebetulnya senjata yang sama pernah digunakan oleh Zaki Aini tahun 2021 di bulan April awal. Sebagai respon ada bom bunuh diri di Makassar oleh Lukman beserta istrinya, lalu 2 hari kemudian Zaki Aini pun juga melakukan hal yang sama, menggunakan senjata yang sama. Tapi jenis senjatanya berbeda, ini M84 Beretta yang dilakukan oleh Zaki Aini pada tanggal 1-2 April 2021, tetapi yang dipakai oleh Mustafa ini adalah senjata Glock 19 CO2 kaliber 9 mili. Itu kalau saya lihat secara ini ya gitu. Itu mematikan nggak atau membahayakan? Sebetulnya nggak mematikan ya, karena itu kalau nggak salah 2 joule saja, sekitar 400 di atas airsoft gun. Gampang ya Mas Sofyan untuk mendapatkan itu di mana saja? Beli sekarang pun online bisa, barang-barang seperti itu dijual bebas, karena syaratnya ada kartu perbakin, dan kebetulan Mustafa ini menggunakan kartu perbakin yang ada di Bogor. Kalau kita lihat kan dia memang terdaftar di salah satu klub nembak betul, ya. Betul. Oke, jadi emang barangnya juga kalau kita bilang bukan barang ilegal gitu, legal dan diperjualbelikan dan masuk di Indonesia gitu. Oke, baik, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan kembali di 2 sisi. Lalu bagaimana dengan sosok pelaku ini? Apakah kalau dari psikolog forensik melihatnya ada nggak yang aneh Bang Reza? Tapi nanti Bang Reza jatahnya nanti kita jeda dulu sejenak. 2 sisi kembali sesaat lagi.